Sejak awal abad ke-20, dunia Arab sering menampilkan diri sebagai satu kesatuan yang bersatu membela Palestina. Namun pada praktiknya, sikap Arab Saudi terhadap isu Palestina selalu penuh tanda tanya. Negara yang dianggap sebagai pemimpin dunia Islam ini ternyata sering menunjukkan sikap yang ambigu, seolah membantu tapi sebenarnya menjaga jarak. Pada masa Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi, isu Palestina memang menjadi perhatian. Namun perhatian itu lebih bersifat simbolik. Karena di saat yang sama, kerajaan baru tersebut sedang membangun aliansi strategis dengan Inggris dan kemudian dengan Amerika Serikat. Dukungan terhadap Palestina lebih digunakan untuk memperkuat citra Arab Saudi di mata dunia Islam, bukan sebagai komitmen perjuangan yang konkret. Ketika konflik Arab-Israel memanas pada tahun 1948 dan terjadi pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, mengutuk keras. Namun Saudi tidak pernah benar-benar terjun langsung dalam perang. Tidak seperti Mesir, Suriah, atau Yordania yang mengirim pasukan. Arab Saudi memilih peran di balik layar, mengutuk, menyumbang, tapi tidak ikut bertempur. Selama dekade-dekade berikutnya, bantuan dari Arab Saudi kepada Palestina sering digembar-gemborkan. Namun sebagian besar bantuan tersebut hanyalah janji atau sekedar donasi simbolik. Bahkan menurut laporan dari berbagai NGO internasional, banyak bantuan yang dijanjikan Saudi tidak pernah benar-benar sampai ke rakyat Palestina secara langsung. Ada celah besar antara janji politik dan realisasi di lapangan. Sikap ambigu Saudi makin terlihat jelas sejak 1990-an, ketika pengaruh kelompok Islam politik seperti Ikhwanul Muslimin yang punya kedekatan dengan Hamas mulai dianggap ancaman oleh kerajaan. Arab Saudi melihat gerakan seperti Hamas bukan hanya sebagai pembela Palestina, tetapi juga sebagai potensi oposisi terhadap monarki. Oleh karena itu, meski Hamas adalah pihak yang paling vokal dan aktif melawan Israel, Saudi justru menjaga jarak atau bahkan menekan kelompok ini lewat pengaruh politiknya. Sementara itu, sejak perjanjian Oslo dan semakin melemahnya Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Arab Saudi justru memilih fokus pada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Palestina perlahan tak lagi menjadi prioritas utama dalam diplomasi Saudi. Bahkan ketika kekerasan besar terjadi di Gaza atau tepi barat, sikap Saudi seringkali sebatas pernyataan prihatin. Mereka nyaris tidak mengambil tindakan politik atau ekonomi yang berarti untuk menekan Israel. Kondisi ini bertambah rumit ketika gelombang normalisasi hubungan Arab-Israel dimulai lewat Abraham Accords. Walaupun Saudi belum secara resmi menandatangani perjanjian seperti Uni Emirat Arab atau Bahrain, tetapi tanda-tanda normalisasi sudah sangat jelas. Penerbangan Israel diperbolehkan melintasi wilayah udara Saudi. Kunjungan diam-diam antar pejabat terus terjadi, dan media-media milik negara mulai meredam isu-isu anti-Israel. Di saat yang sama, narasi yang dikembangkan oleh pemerintah Saudi dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada nasionalisme Saudi, pembangunan ekonomi, dan stabilitas dalam negeri. Isu Palestina bukan lagi dianggap sebagai isu umat Islam seluruhnya, tetapi lebih sebagai masalah politik yang kompleks dan bukan prioritas nasional. Bahkan dalam pidato-pidato resmi, penyebutan Palestina semakin jarang muncul. Ironisnya, masyarakat Arab Saudi sendiri justru banyak yang simpati terhadap rakyat Palestina. Namun ruang publik di Saudi sangat terkendali. Aksi demonstrasi dilarang, ungkapan dukungan harus disaring lewat media sosial yang diawasi ketat. Banyak aktivis pro-Palestina justru ditangkap atau dibungkam oleh otoritas atas alasan menjaga ketertiban dan keamanan negara. Kita bisa melihat bahwa bagi rezim Saudi, membantu Palestina bukanlah sebuah kewajiban moral atau agama yang mendesak, melainkan alat diplomasi yang bisa digunakan atau ditinggalkan sesuai kebutuhan. Ketika hubungan dengan Barat menjadi lebih penting, maka Palestina pun ditinggalkan secara perlahan. Apa yang dulu dianggap sebagai amanah dunia Islam, kini hanya menjadi simbol yang dipertahankan secukupnya demi menjaga citra. Sementara itu,
hubungan diam-diam antara Saudi dan Israel terus menguat. Intelijen kedua negara disebut beberapa kali bekerja sama, terutama untuk melawan pengaruh Iran dan kelompok Syiah di kawasan. Dalam konteks ini, Palestina justru dianggap sebagai beban karena konflik berkepanjangan hanya akan memperkuat kelompok-kelompok seperti Hamas yang dianggap terlalu dekat dengan Iran. Kebijakan Arab Saudi terhadap Palestina bukanlah hasil dari kebencian atau pengkhianatan semata, melainkan refleksi dari perubahan besar dalam arah politik kerajaan. Dari semula ingin tampil sebagai pemimpin dunia Islam, kini fokus Saudi adalah menjadi pusat ekonomi, teknologi, dan pariwisata di Timur Tengah. Dalam visi seperti ini, konflik Palestina-Israel tidak memberikan keuntungan, malah berpotensi menghambat stabilitas investasi dan hubungan internasional. Maka tidak heran, meskipun publik dunia Islam bersuara keras mendukung Palestina, pemerintah Arab Saudi justru lebih memilih diam, menjaga jarak, atau memberikan bantuan dalam bentuk yang sangat terbatas. Retorikanya tetap ada, berdoa untuk Palestina, mengecam Israel, namun semua itu tidak lagi diiringi oleh tindakan yang nyata. Arab Saudi bukanlah negara biasa di Timur Tengah. Ia adalah kekuatan ekonomi, politik, dan simbol agama yang memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam. Tapi ketika berbicara tentang solidaritas terhadap Palestina, semua itu tampak dikalahkan oleh satu hal, yaitu kepentingan nasional dan kekuasaan dinasti. Sejak awal berdirinya, politik luar negeri Arab Saudi selalu dikalkulasi dengan sangat hati-hati. Kerajaan ini tidak pernah mengambil resiko yang besar jika itu bisa mengancam stabilitas internal atau hubungannya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Palestina hanyalah salah satu dari sekian banyak isu, bukan isu utama. Bahkan bisa dibilang, Palestina lebih sering dijadikan alat tawar-menawar dalam diplomasi, bukan sebagai prioritas perjuangan. Perubahan besar mulai tampak jelas sejak naiknya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Visi 2030 yang dia usung mendorong Arab Saudi untuk membuka diri ke dunia luar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi itu, Israel bukan lagi musuh, tapi bisa menjadi mitra dagang dan teknologi yang menjanjikan. Bagaimana dengan Palestina? Tidak banyak disebut. Arab Saudi sedang gencar-gencarnya menarik investor asing, membangun kota futuristik Neom, dan menciptakan citra sebagai negara modern, terbuka, dan stabil. Dalam strategi ini, terlalu vokal membela Palestina justru dipandang kontraproduktif. Terlalu keras kepada Israel bisa merusak hubungan dengan negara-negara barat. Terlalu dekat dengan kelompok perlawanan Palestina bisa membuat Saudi dicurigai mendukung ekstremisme. Bahkan dalam beberapa pertemuan diplomatik, pejabat Saudi mulai menggeser narasi dari pembebasan Palestina menjadi solusi damai dua negara. Ini adalah perubahan yang halus, tapi memiliki makna yang besar. Saudi tidak lagi terdengar seperti negara revolusioner, tapi lebih mirip negara pragmatis yang hanya ingin menjaga kestabilan regional agar tidak mengganggu proyek-proyek nasionalnya. Hal lain yang menjadi faktor penting adalah hubungan erat antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sejak lama, Saudi bergantung pada Amerika Serikat untuk pertahanan, suplai senjata, dan dukungan politik di PBB. Sebagai imbalannya, Saudi ikut menjaga kepentingan Amerika Serikat di kawasan, termasuk menjaga stabilitas harga minyak dan mengurangi konflik terbuka dengan sekutu Amerika seperti Israel. Karena itu, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk mendukung Israel secara penuh dan mempromosikan normalisasi hubungan Arab-Israel, Arab Saudi tidak banyak protes. Mereka memilih diam atau memberikan reaksi yang sangat diplomatis. Dalam banyak kasus, mereka justru memfasilitasi pembicaraan rahasia antara pejabat Israel dan dunia Arab lainnya. Di sisi lain, konflik internal dunia Arab juga membuat solidaritas terhadap Palestina melemah. Saudi memiliki musuh politik seperti Iran, Qatar, dan Turki.
3 negara yang justru sangat vokal membela Palestina. Dalam kondisi seperti ini, Saudi cenderung mengambil jarak agar tidak terlihat satu barisan dengan rival-rival regionalnya. Bahkan ketika terjadi serangan brutal Israel di Gaza atau pengusiran warga di tepi barat, Saudi hanya mengeluarkan pernyataan standar. Tidak ada pemutusan hubungan dagang, tidak ada embargo, tidak ada aksi nyata yang menekan Israel. Mereka lebih memilih menjaga hubungan baik dengan negara-negara kuat ketimbang membela rakyat Palestina yang makin tertindas. Alasan lainnya adalah kekhawatiran internal. Pemerintah Saudi sangat sensitif terhadap gerakan-gerakan politik Islam yang bisa membangkitkan kesadaran rakyat untuk menuntut perubahan. Dalam sejarahnya, banyak rezim di Timur Tengah tumbang karena rakyat terinspirasi oleh perjuangan seperti di Palestina. Karena itulah, Saudi sangat membatasi pemberitaan tentang perlawanan rakyat Palestina. Mereka tidak ingin konflik tersebut membangkitkan simpati rakyat yang bisa berubah menjadi gelombang protes terhadap kerajaan. Pendekatan ini semakin diperkuat oleh kontrol media yang ketat. Stasiun TV milik negara seperti Al Arabiya cenderung memberitakan isu Palestina dengan sangat hati-hati, tanpa perlu mengangkat penderitaan atau perlawanan rakyat. Bandingkan dengan media seperti Al Jazeera milik Qatar, yang justru gencar menyiarkan kondisi lapangan secara dramatis. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, karena Saudi tidak ingin rakyatnya terlalu terlibat secara emosional. Dalam forum-forum dunia, Arab Saudi tetap mengklaim bahwa mereka mendukung Palestina. Tapi dukungan ini hanya sebatas formalitas diplomatik. Bendera Palestina tetap dikibarkan di acara-acara internasional, namun tidak diiringi kebijakan yang konkret. Bahkan, ketika negara-negara lain seperti Afrika Selatan atau Bolivia yang berani mengecam keras Israel dan memutus hubungan, Saudi tetap berada dalam zona aman. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi Arab Saudi, stabilitas politik dan hubungan internasional jauh lebih penting daripada isu kemanusiaan yang tidak memberikan keuntungan langsung. Membela Palestina memang penting untuk menjaga citra di dunia Islam, tapi tidak cukup penting untuk mengorbankan hubungan dengan Barat, investasi asing, atau visi pembangunan nasional. Arab Saudi sedang memainkan peran yang baru, yaitu bukan lagi penjaga kiblat perjuangan umat, tetapi penjaga stabilitas kawasan. Dalam peran ini, suara tentang Palestina tidak boleh terlalu keras, tidak boleh mengganggu proyek, dan tidak boleh memancing gejolak dalam negeri. ISIS dikenal sebagai kelompok paling brutal di era modern. Mereka menyerang siapa saja, menghancurkan kota-kota, membunuh tanpa ampun, dan menargetkan negara-negara Timur Tengah, Eropa, bahkan Asia Tenggara. Tapi ada satu hal yang mengundang tanda tanya besar. Kenapa Arab Saudi, negara paling kuat di dunia Arab, tidak pernah benar-benar diserang oleh ISIS? Padahal jika dilihat dari ideologi, ISIS seharusnya sangat membenci Arab Saudi. Rezim kerajaan dianggap sebagai bentuk pemerintahan Tauhid atau tirani dan kolaborator Amerika. Bahkan dalam propaganda mereka, ISIS pernah menyebut penguasa Saudi sebagai musuh dalam selimut yang menyimpang dari Islam. Namun dalam aksi nyata, serangan ke wilayah Saudi sangat minim. Bahkan nyaris tidak ada jika dibandingkan dengan negara lain seperti Irak, Suriah, Yaman, bahkan Mesir. Untuk memahami ini, kita perlu melihat akar sejarah dan ideologi yang menghubungkan keduanya. Arab Saudi sejak awal berdiri memang menggunakan paham Wahabi sebagai fondasi negara. Paham ini sangat ketat, konservatif, dan menekankan pemurnian tauhid. Dalam banyak hal, ideologi Wahabi sangat mirip dengan Salafi jihadi yang diusung oleh ISIS. Bahkan banyak pemimpin ISIS merupakan mantan murid atau pengikut ulama yang mengkaji kitab-kitab Wahabi klasik. Kesamaan ideologi ini menciptakan zona abu-abu. Di satu sisi, Saudi tidak mendukung kekerasan ekstrim seperti yang dilakukan ISIS. Tapi di sisi yang lain, mereka sulit untuk benar-benar mengutuk secara tegas isi ajaran yang mirip dengan dasar ideologi mereka sendiri. Hal ini membuat tindakan terhadap simpatisan ISIS di dalam negeri menjadi sangat sensitif.
Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dituduh membiarkan munculnya radikalisme yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS. Banyak pemuda Saudi yang pergi ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Laporan-laporan dari lembaga intelijen barat menunjukkan bahwa sejumlah besar anggota ISIS berasal dari Saudi. Namun pemerintah Saudi selalu menyangkal bahwa mereka mendukung gerakan itu secara resmi. Yang menarik, meskipun banyak warga Saudi bergabung ke ISIS, kelompok tersebut sangat jarang melakukan aksi di wilayah Saudi sendiri. Beberapa serangan kecil memang pernah terjadi, seperti penembakan terhadap polisi atau pemboman terbatas. Namun tidak ada invasi, pendudukan, atau pembantaian besar seperti yang mereka lakukan di Irak atau Suriah. Serangan-serangan tersebut bahkan sering disebut sebagai serangan internal, bukan operasi resmi dari pusat komando ISIS. Salah satu alasan kuat adalah sistem keamanan Arab Saudi yang sangat ketat. Negara ini memiliki sistem pengawasan yang canggih, jaringan intelijen yang luas, dan hukuman berat bagi siapapun yang dicurigai terlibat dalam terorisme. Penangkapan bisa dilakukan tanpa proses yang panjang. Banyak orang yang ditahan hanya karena menyukai postingan yang radikal di media sosial. Sistem ini membuat pergerakan ekstremis di dalam negeri sulit berkembang. Selain itu, Arab Saudi secara cerdas menerapkan kebijakan pemutusan mata rantai dengan melakukan deradikalisasi terhadap para mantan militan. Salah satu program terkenal adalah Pusat Rehabilitasi Mohammed bin Nayef yang secara psikologis, sosial, dan ideologis membina mantan ekstremis agar kembali ke masyarakat. Dengan cara ini, Saudi mencegah bom waktu sosial yang bisa meledak sewaktu-waktu. Namun ada pula analisis yang lebih kontroversial, yaitu bahwa ISIS sengaja tidak menyerang Arab Saudi karena ada kepentingan yang saling menguntungkan di level tertentu. Beberapa pihak menduga ada kelompok elit dalam dunia Arab atau bahkan global yang memanfaatkan ISIS untuk meruntuhkan musuh-musuh mereka tanpa harus menyerang teman yang punya kepentingan searah. Misalnya, ISIS sangat aktif menyerang rezim Syiah di Irak dan Suriah yang merupakan dua musuh utama Arab Saudi. Mereka juga menyerang kelompok Kurdi dan milisi-milisi yang berafiliasi dengan Iran. Dalam konteks geopolitik, tindakan ISIS ini justru menguntungkan Saudi karena melemahkan pengaruh Iran di kawasan. Oleh karena itu, Saudi juga tidak terlalu agresif dalam memerangi ISIS selama kelompok itu tidak mengganggu wilayahnya. Ada juga teori bahwa ISIS adalah produk dari kekacauan pasca invasi Amerika Serikat ke Irak. Dan dalam kekacauan itu, berbagai pihak mengambil keuntungan. Dalam kekosongan kekuasaan, kelompok seperti ISIS tumbuh. Tapi pada saat yang sama, negara-negara besar dan kaya seperti Arab Saudi bisa memainkan peran yang ganda, yaitu mengecam di depan publik, tapi menjaga jalur belakang agar tidak terganggu secara langsung. Bahkan muncul dugaan adanya dukungan tidak langsung dari pihak-pihak kaya raya di dalam Saudi. Bukan pemerintah resmi, tapi individu atau jaringan yang memiliki simpati ideologis kepada ISIS. Dana sumbangan yang dikirimkan atas nama kemanusiaan bisa saja disalurkan ke tangan yang salah. Dalam sistem monarki absolut seperti Saudi, jalur uang sangat sulit dilacak secara transparan. Maka tidak heran jika muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin ISIS bisa membom Paris, Jakarta, dan Istanbul, tapi tidak pernah masuk Riyadh? Apakah karena keamanan Saudi terlalu kuat? Apakah karena mereka memang bukan targetnya? Atau karena ada semacam perjanjian yang tidak tertulis? Semua ini masih menjadi misteri. Yang jelas, Arab Saudi sangat cepat dan tegas dalam memberantas potensi ancaman di dalam negeri. Setiap kelompok yang menyimpang dari garis resmi Wahabi Salafi yang diawasi negara langsung dianggap ancaman. Tapi terhadap kelompok yang punya garis pemikiran serupa tapi tidak mengganggu kekuasaan, mereka sering dibiarkan selama tidak melewati batas. ISIS tampaknya paham betul dengan batasan-batasan itu. Mereka tahu siapa musuh utama mereka, yaitu Syiah, Iran, Bashar al-Assad, dan Barat. Tapi mereka juga tahu bahwa menyerang Saudi bisa membuat mereka benar-benar hancur karena berhadapan dengan negara yang memiliki sumber daya besar, intelijen kuat,
dan perlindungan dari Amerika. Dengan kata lain, ISIS bisa saja punya niat menyerang Saudi, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Dan di balik keputusan itu, mungkin ada kalkulasi yang jauh lebih dalam daripada sekedar ideologi. Timur Tengah bukan sekedar kawasan dengan konflik agama dan etnis. Ia adalah panggung besar bagi pertarungan kepentingan global. Apa yang tampak seperti perang antar kelompok atau perebutan tanah suci seringkali hanyalah efek permukaan dari permainan yang jauh lebih kompleks, yaitu pertarungan kekuatan dunia, pengendalian sumber daya, dan pembentukan tatanan baru yang diatur dari balik layar. Dalam skenario ini, posisi Arab Saudi sangat strategis. Negara ini adalah pusat dari dunia Islam, penguasa dua kota suci, sekaligus salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Siapapun yang bisa mengendalikan Saudi akan punya pengaruh besar terhadap dunia Islam dan pasar energi global. Maka tidak heran, sejak lama negara ini menjadi mitra utama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Persahabatan Saudi dan Amerika Serikat dibangun atas dasar transaksi besar, yaitu minyak ditukar dengan perlindungan. Arab Saudi menjamin stabilitas suplai energi, sementara Amerika Serikat menjamin kelangsungan kekuasaan keluarga kerajaan. Kontrak tidak tertulis ini membuat Saudi bisa bertahan dari berbagai badai politik yang menghancurkan banyak rezim lain di Timur Tengah, mulai dari Saddam Hussein di Irak hingga Muammar Gaddafi di Libya. Konflik Palestina menjadi salah satu panggung utama dari permainan ini. Bagi Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, eksistensi Israel adalah kepentingan strategis. Maka siapapun yang terlalu keras membela Palestina atau menentang Israel secara frontal, dia dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, Saudi tahu bahwa dukungan penuh pada Palestina secara nyata bisa merusak posisinya. Dan lebih jauh lagi, banyak analis meyakini bahwa kelompok-kelompok seperti ISIS bukanlah entitas liar yang muncul tanpa kendali, melainkan bagian dari skenario besar yang disusupi dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor global. Banyak laporan menyebut bahwa ISIS pernah mendapatkan senjata, kendaraan, bahkan dana dari jalur-jalur yang tidak jelas, yang ujungnya mengarah pada negara-negara besar. Beberapa mantan pejabat intelijen bahkan menyatakan bahwa operasi-operasi tertentu di Irak dan Suriah tidak mungkin terjadi tanpa lampu hijau dari aktor besar. Arab Saudi dalam posisi ini berada di tengah. Di satu sisi, mereka adalah target potensial karena sistem kerajaan tidak sejalan dengan ideologi khilafah ISIS. Tapi di sisi lain, mereka terlalu penting untuk dijadikan musuh. ISIS lebih memilih menghancurkan negara-negara lemah seperti Suriah, Irak, dan Libya dibandingkan berhadapan langsung dengan Saudi yang memiliki sistem pertahanan kuat dan dukungan militer Barat. Kecurigaan semakin kuat ketika melihat bagaimana ISIS menghancurkan kota-kota bersejarah Islam seperti Mosul dan Palmyra, tapi tidak pernah menyentuh wilayah seperti Riyadh, Jeddah, atau Madinah. Bahkan ketika mereka meledakkan masjid-masjid Syiah, mereka tidak pernah melakukan serangan ke tempat-tempat suci Sunni di Saudi. Ini menimbulkan dugaan bahwa target-target mereka telah diseleksi sedemikian rupa agar tidak menyinggung kepentingan kekuatan besar yang ada di belakang layar. Sementara itu, hubungan Arab Saudi dan Israel perlahan menjadi terang-terangan. Perdagangan, teknologi, bahkan keamanan mulai dibangun secara diam-diam. Musuh bersama mereka adalah Iran, negara yang mendukung Palestina tetapi juga mengancam dominasi Sunni di kawasan. Maka dalam konteks ini, Palestina bukan lagi prioritas, tapi hanya kartu yang bisa dimainkan saat perlu. Muncul pula spekulasi tentang pembentukan tatanan baru Timur Tengah oleh negara-negara besar. Sebuah kawasan yang dikendalikan oleh negara-negara sekuler, terbuka terhadap Barat, dan menjauh dari ideologi radikal. Dalam skema ini, kelompok-kelompok seperti Hamas, Ikhwanul Muslimin, atau gerakan perlawanan Islam dianggap sebagai penghambat. Maka mereka harus dilemahkan. Dan Arab Saudi ikut memainkan peran dalam melemahkan kelompok-kelompok ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Konspirasi ini tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga korporasi besar, jaringan intelijen, dan lembaga-lembaga internasional. Kepentingannya bisa bermacam-macam, mulai dari penguasaan ladang minyak, jalur pipa gas, pasar senjata, hingga kontrol opini publik. Dan semua itu membutuhkan satu hal, yaitu stabilitas. Arab Saudi yang patuh adalah bagian dari stabilitas itu. Palestina yang terus berada dalam konflik kecil tapi tidak meledak besar juga bagian dari kontrol itu. Ketika publik dunia Islam marah terhadap serangan Israel, Saudi cukup mengeluarkan pernyataan kecaman, tapi di balik layar tidak ada tindakan yang nyata. Bahkan, mereka justru meningkatkan kerjasama dengan Barat dan mempersiapkan normalisasi dengan Israel. Semua dilakukan dengan narasi besar, perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Maka wajar jika muncul kesimpulan bahwa dunia Timur Tengah saat ini bukan lagi tentang agama, solidaritas, atau perjuangan rakyat, tapi tentang siapa yang bisa menavigasi badai geopolitik dengan cerdik, dan siapa yang bisa bertahan dalam tatanan yang diciptakan oleh kekuatan besar. Arab Saudi telah memilih jalannya. Mereka lebih memilih menjadi pemain utama dalam sistem yang ada, dibanding menjadi oposisi yang menentang sistem itu. Mereka tidak diserang ISIS, karena mungkin bukan itu skenarionya. Mereka tidak membela Palestina secara nyata, karena itu bisa merusak peran mereka di panggung global. Dan selama dunia Islam tidak sadar bahwa banyak konflik ini dikendalikan dari luar, maka Palestina akan terus menjadi simbol perjuangan, tanpa pembela yang benar-benar berjuang. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.